Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita bisa bertemu kembali ananda sekalian di pembelajaran kita fisika di pertemuan kedua ya, setelah kita ujian PTS. Nah, anak-anak saja, insyaallah di minggu depan ananda akan mendapatkan hasil belajarnya. Hasil belajar yang didapatkan atau nilai rapot yang didapatkan itu adalah merupakan evaluasi untuk kita semua, baik untuk ananda, untuk evaluasi apakah belajarnya udah betul apa tidak, atau untuk ustazah juga. Dan dari ustazah selalu mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa menyampaikan materi itu agar bisa antuna menerima dengan mudah gitu. Jadi dibutuhkan juga usaha dari anti. Bagaimana usaha anti untuk benar-benar bisa memahami materi yang disampaikan oleh ustazahnya. Nah, baik anak-anak ustazah sekalian, di minggu lalu kita sudah mulai juga materi kita tentang fluida, ya kan? Kita sudah mulai materi tentang fluida. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang si fluida tadi ya. Kita masih di fluida statis ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang tekanan. Tekanan itu adalah gaya persatuan luas, ya kan? Jadi besarnya gaya berbanding lurus dengan besarnya tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luasnya, berbanding terbalik dengan luas. Nah, lalu ada tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini di SMP udah pernah ya. Tekanan hidrostatik rho GH, rho itu massa jenis, G-nya gravitasi, hanya itu adalah kedalaman zat cair. Lalu ada lagi kita bahas tentang tekanan ya, massa jenis, atau dikatakan juga kalau dalam kimia itu densitas massa jenis atau kerapatan, boleh juga simbolnya rho ya. Rho ini anak-anak ustazah, massa jenis. Jadi kalau ada dia itu tekanan itu adalah gaya per luas gitu kan. Sedangkan untuk tekanan hidrostatis, kalau dia tekanan hidrostatis adalah rho GH, gitu kan, rho GH. Nah, adapun untuk rho massa jenis itu, kita bisa mengetahui massa jenis itu dari massa per volume, massa jenis atau densitas ya. Massa jenis itu adalah berapa banyaknya perbandingan antara massa dengan volume yang ada. Nah, itu adalah beberapa besaran yang harus kita ketahui sebelum kita membahas tentang si fluida itu tadi. Apa kemarin fluida? Fluida itu adalah zat alir, zat yang bisa mengalir, bisa dimampatkan gitu. Ini juga yang sudah kita bahas kemarin itu tentang tekanan hidrostatis pada pipa U. Yang ini lebih spesifiknya kita bahas nanti di hukum Pascal ya, pada pipa U ini bagaimana antara gaya dan juga tekanan, antara gaya dan juga luas permukaan ya. Nanti saya kasih contohnya. Lalu ada tekanan mutlak. Yang dikatakan dengan tekanan mutlak itu adalah jumlah tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatik. Jumlah tekanan atmosfer dan tekanan hidrostatik totalnya gitu, totalnya. Jadi kita yang ada di atmosfer ini, atau nama lainnya adalah gauge ya, gauge pressure. Nah, jadi kita yang ada di bumi ini kan dia
ada gas kita di sini ya. Apa buktinya kita di sini ada gas ya? Kita menghirup gas oksigen, ya kan? Gas itu termasuk fluida, iya, termasuk fluida. Jadi kita ini ada di bawah tekanan, ada tekanan kita di bumi ini, tekanan 1 atmosfer rata-rata, ya kan? Total antara tekanan atmosfer dan juga tekanan hidrostatis itu dikatakan adalah pressure gauge, gauge, tulisannya gauge di sini PJ gitu kan. Jadi P0 tekanan atmosfer dan juga dijumlahkan dengan tekanan hidrostatik. Kalau di buku itu dibuatnya adalah tanda plus ya. Ini biasanya misalnya nih untuk memompa ban mobil misalnya, hingga tekanan udaranya di dalamnya sampai sebesar 241 kilopascal, tekanan udara dalam mobil itu haruslah lebih besar daripada yang di luar. Misalnya sebesar 241 kilopascal itu tadi yang ada di dalam, dan juga P0-nya, P0 untuk atmosfer itu adalah sebesar 302 kilopascal gitu. Itu dikatakan dengan tekanan gauge, penulisannya gauge atau ketekanan mutlak ya. Ini dia P sama dengan P0 tambah tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik tadi rumusnya adalah rho GH ya. Lalu ada tegangan pada permukaan zat cair. Tegangan pada permukaan zat cair terjadi karena adanya kohesi. Masih ingat kohesi? Ada kohesi, adhesi. Itu kan pembelajaran kita di waktu SMP ya, kelas 8 kalau saja tidak salah ya. Adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair, sehingga permukaannya akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Nah, makanya lah tegangan permukaan misalnya adalah seperti gambar yang Anda lihat sekalian di sini. Ini misalnya adalah serangga yang berdiri di atas air, dia nggak tenggelam. Karena memang massa si serangga ini memang lebih kecil, dan nih nampak dia di jejak kaki si serangga itu berbentuk pula, dia membentuk luas permukaan sekecil mungkin, mengerut. Kenapa bisa begitu? Karena adanya tegangan permukaan daripada zat cair itu sendiri. Ayo ingat lagi apa itu kohesi, ada hesi, coba nanti Antuna coba dulu WA dulu saja apa itu kohesi, apa itu adhesi, biar bisa kita nih. Tapi ini jarang digunakannya, ini untuk penambahan saja. Kalau untuk besarnya luas tegangan permukaan itu bisa dihitung dengan gaya yang bekerja dan juga panjang permukaannya. Tuh. Lalu ada surfaktan. Surfaktan itu merupakan zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung bentuk untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antar muka, misalnya adalah sabun ya. Lalu ada kapilaritas. Ini semuanya adalah tentang fluida ya, fluida yang statis yang dia. Kapilaritas itu adalah peristiwa naiknya atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit, nggak disedot, tapi zat cair itu bisa mengalir naik ke atas atau turun ke bawah. Itu namanya adalah gaya kapilaritas. Kenapa bisa begitu? Ini juga dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Ini gaya tarik menarik gini, kohesi adhesi, tapi bedakan dulu ya. Jadi untuk menghitung besarnya kenaikan atau penurunan fluida akibat adanya gaya kapilaritas bisa dihitung dengan 2 kali tegangan permukaan kali cos theta. Theta-nya itu adalah sudutnya, per rho GR, R-nya adalah jari-jari kapiler. Lalu ada viskositas. Viskositas kekentalan. Jadi ini misalnya nih ada fluida di sini, misalnya kita buat minyak. Kita buat letakkan di dalam botol seperti ini, gelas ya, lalu kita jatuhkan ini. Nah seperti ini dia, slow gitu kan. Kalau misalnya fluidanya ini kita ganti
Nah, ada nanti perbedaan antara kelereng yang kita jatuhkan ini, ada yang cepat, ada yang lebih lambat. Nah, itu tergantung kepada viskositas si fluida itu tadi. Jadi gerakan dari lapisan fluida menimbulkan gesekan yang disebut dengan viskositas fluida. Makin besar viskositas, makin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut. Ya, jadi ini dia viskositasnya. Nah, ini aplikasi yang harus kita banyak menggunakannya, tentang hukum Pascal dan juga hukum Archimedes. Kemarin kan udah sempat kita bahas kesini ya. Apa bunyinya hukum Pascal? Hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberi pada suatu fluida dalam ruangan tertutup, misalnya seperti ini, tanpa lalu diteruskan ke segala arah tanpa berkurang ke setiap titik. Jadi tekanan yang diberikan dalam suatu bejaan dalam ruangan tertutup itu akan diteruskan. Nah, itulah salah satu aplikasinya nanti adalah pada pompa hidrolik. Jadi besarnya tekanan pada permukaan pertama itu akan sama dengan besarnya tekanan pada permukaan kedua, di mana rumus tekanan itu tadi adalah F per A, gitu kan. Jadi kalau saya tuliskan lagi untuk rumus fluida, ya, fluida tadi tekanannya ada tekanan adalah F per A, gitu kan. Jadi pada dua buah permukaan itu tekanan pada permukaan pertama dan juga yang kedua akan sama. Jadi rumus tekanan tadi apa? F per A, ya kan? Di sini juga F per A. Jadi ini 1, ini 2. Jadi ini rumus yang banyak kita gunakan. Nah, kita buat contohnya berikut ini. Saja udah buat contoh nih. Ini dia. Ada sebuah dongkrak hidrolik ya, dongkrak hidrolik. Dia mau mengangkat sebuah beban bermassa W sebesar 81 kg. Ya, sebesar 81 kg. Katanya jika jari-jari pipa kecil, yang ini yang kecil, jika jari-jari pipa kecil adalah 2 cm, yang kecil 2 cm, ini saja buat R1 adalah 2 cm, sudah. Lalu R2 ini dia 2 cm 18 cm. Dah, R2 nya adalah sebesar 18 cm. Dah. Tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg ini. Ini dia. Ini bebannya adalah 81 kg. Ini yang pertama, ini yang kedua kita anggap. Berarti itu adalah W sama dengan 81 kg. Nah, rumus kita tadi tetap, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu. Ustazah, kayak mana nih yang diketahui jari-jari? Kan itu luas ya. Boleh, karena ingat luas itu kan ini tadi dia bilang adalah pipa. Berarti kalau pipa itu kan identiknya bentuknya adalah bulat, ya kan? Bulat. Kalau bulat berarti luas permukaannya apa? Cari luas lingkaran A luas sama dengan V R kuadrat, gitu kan? Sudah? Jadi kita bisa mensubstitusinya. Boleh diganti nih walaupun tidak A. Dah? Kita ganti misalnya ini kita ganti aja. Karena yang diketahui adalah jari-jari, menjadi kita substitusi, maksudnya F1 per VR kuadrat 1 sama dengan F2 per VR kuadrat 2. Nah, ini V-nya kita habiskan aja, sehingga rumus kita peroleh adalah F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat.
Gitu. Sudah. Setelah itu ya udah baru kita masukkanlah nilainya. Kita masukkan nilainya ya. F1 itulah yang ditanya. Nah, kita tetap buat F1 per R1 nya adalah 2 cm 2 kuadrat sama dengan F2 adalah 81 kilo tadi katanya, berarti massa kali gravitasi, iya kan? Gaya itu kan massa kali gravitasi, berarti 81 kali 10 810 per R2 berapa? 18 kuadrat. Dah, lalu kita kali silang. Gimana hasilnya? Kita kali silang. Atau boleh juga kita buat seperti ini ya, biar lebih mudah. Jadi F1 sama dengan, udah, kita bandingkan si jari-jari. F1 per 810 sama dengan 2 kuadrat per 18 kuadrat. Bisa ya? Sehingga F1 ke sini ya, saya bikin ke sini. F1 ini saya taruh di sini ya. F1 sama dengan 2 per 18 kuadrat. Boleh ya? 810-nya ke sini. 810 bisa. Lalu 8 per 18, 2 per 18 kan bisa disederhanakan menjadi F sama dengan 1 per 9 kuadrat kali 810, ya kan? Nah ini kan bisa disederhanakan ini, sehingga kita peroleh nanti F nya adalah 81 9, ini 1 kuadrat berapa? 1 kan? 9 kuadrat 9 kali 9 81 kan? Ini 1 per 81 kali 810. Betul ya? 810 bagi 81 sama dengan 10 Newton. Nah, begitu dia. Itu tentang aplikasi dari hukum Pascal. Bisa ya, Nana Ustazah ya? Itu masih pelajaran SMP itu. Ingatlah paling tidak ya. Kita lanjutkan yang berikutnya itu tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes, dia seperti yang saja jelaskan kemarin itu tentang penemuannya, tantangan yang diberikan oleh seorang raja untuk mengetahui apakah mahkotanya itu beneran emas apa enggak, gitu kan. Nah, jadi dia mengatakan bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan diangkat oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida itu. Jadi kalau ada benda dicelupkan ke dalam sebuah fluida, maka fluidanya itu akan berpindah sejauh berapa berat daripada benda yang dimasukkan ke fluida tersebut. Ya. Jadi kalau kalian nyemplung ke air, airnya tumpah, banyaknya air yang tumpah itu adalah sebanyak berat badan kalian. Begitulah maksudnya sekilas ya. Nah, jadi persamaan umum dari hukum Archimedes atau gaya yang dia jelaskan oleh si Archimedes ini dikatakanlah gaya apung. Persamaan umumnya adalah massa jenis fluida dikali gravitasi dikali dengan volume fluida, rho GV ya, atau gaya apung sama dengan besarnya berat udara dikurang dengan berat cairnya. Nah, ada tiga posisi daripada benda, untuk penerapan hukum Archimedes. Yang pertama adalah benda yang terapung. Benda yang terapung itu dia apabila massa jenis fluida di sini adalah cairnya. Massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis bendanya, makanya dia di atas ini, terapung tuh di atas dia. Tapi ada yang tercelup ke air bendanya gitu. Lalu ada namanya benda yang melayang. Kalau melayang berarti massa jenis dari fluidanya
sama dengan massa jenis dari bendanya. Jadi kalau massa jenisnya sama, gayanya juga sama dengan beratnya gitu. Kalau lebih besar, gayanya juga lebih besar daripada beratnya. Demikian untuk benda yang tenggelam, ini dia namanya adalah tenggelam. Untuk benda yang tenggelam, udah tersentuh ke sini nih. Benda yang tenggelam berarti gaya apungnya lebih kecil daripada gaya beratnya. Ya, syaratnya adalah massa jenis dari fluidanya lebih kecil daripada massa jenis dari bendanya. Oke, Ustaz sebut di sini ininya pembahasannya sedikit. Ya. Yang pertama adalah untuk benda yang mengapung. Sudah, benda yang terapung ini tadi bendanya. Benda yang terapung dia di sini. Ya kan? Ini misalnya. Benda yang terapung itu bendanya ada yang tercelup ke air, ada yang tidak, gitu kan. Nah, pada benda ini ke bawah ada namanya gaya berat, ya kan. Ke atas ada namanya gaya apung. Ya, betul ya. Nah, pada posisi seperti ini, ya, pada posisi seperti ini besarnya gaya Archimedes itu lebih besarnya gaya Archimedesnya atau FA-nya itu lebih besar daripada gaya beratnya. Makanya dia jadi mengapung, gitu kan? Sehingga kalau kita menurunkan rumusnya, persamaan daripada gaya itu kan F sama dengan massa kali gravitasi, gitu kan. Nah, rumus daripada hukum gaya apung tadi adalah rho fluida kali gravitasi kali dengan volume yang tercelup sama dengan, sudah, massa. Rumusnya apa? Kalau Ustazah bilang tadi rumus daripada rho adalah massa per volume, berarti rumus massa apa? Massa adalah rho kali volume, gitu kan? Rho kali volume. Nah, perhatikan, ini substitusilah rumus massa ini ke sini, sudah, sehingga kita peroleh ini F turunannya ke sini, massa itu adalah rho kali volume, ya kan? Sehingga kita peroleh rumusnya adalah rho siapa? Rho benda dikali dengan volume benda dikali dengan gravitasi, gitu. Nah, kalau gravitasi itu selalu kita anggap nanti nilainya sama, sehingga persamaan akhirnya adalah rho fluida kali volume yang tercelup sama dengan rho benda kali volume benda. Itu dengan persyaratan tadi adalah massa jenis benda atau massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis bendanya, gitu. Ini adalah untuk kasus yang mengapung. Sedangkan kalau kasusnya adalah melayang, ya. Kalau melayang berarti dia sama. Jadi posisi bendanya adalah di tengah-tengah. Ya, di sini dia. Dah, benda yang melayang berarti besarnya gaya apungnya itu sama dengan beratnya. Sudah, ini ke bawah kan ada gaya berat. Masih ingat kemarin kan Ustazah suruh menganalisis gaya-gaya, gitu kan? Ke bawah itu ada gaya berat, sedangkan ke atas itu adalah gaya apung, FA. Itu tadi ya, gaya ke atas itu namanya adalah gaya apung pada fluida. Sudah? Ya, sama seperti yang tadi, persamaannya sama dengan yang ini ya. Ya, sama dengan yang ini.
rho fluida dikali dengan volume yang tercelup sama dengan rho benda dikali dengan volume benda. Sama persamaannya, dimana tadi persyaratannya adalah massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Tapi kalau yang ini tadi massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda. Terbalik, lebih besar ya, lebih besar daripada massa jenis bendanya. Oke, yang terakhir adalah posisi untuk yang tenggelam. Untuk posisi yang tenggelam, nah ini ada tambahan. Kenapa? Karena ada gaya lain di sini. Nah, bendanya tenggelam berarti menyentuh dasar. Kalau dia menyentuh dasar, ingat ada gaya apa aja? Ke bawah itu ada gaya berat dan juga ke atas tadi ada gaya apung, ya kan? Ada gaya apung. Lalu gaya apa lagi selain itu? Ingat, apabila ada dua buah permukaan yang bersentuhan, maka ada yang namanya gaya normal. Masih ingat anak-anak saja? Ada namanya gaya normal. Sudah? Sehingga bukan F sama dengan massa kali gravitasi lagi, sehingga ini ada dua gaya kan yang sama dia arahnya sama-sama arah positif. FA tambah gaya normal sama dengan W, ya kan? Ini sama-sama ke atas, ini adalah ke bawah gitu, sama dengan W. Sehingga tadi FA rumusnya adalah rho G VT. Kita bisa mencari misalnya kalau yang dicari adalah gaya normal sama dengan gaya normal itu sama dengan W dikurang dengan FA, atau kalau kita mau substitusi juga N sama dengan rho benda dikali dengan gravitasi dikali dengan volume benda kurang dengan massa jenis fluida kali gravitasi kali dengan volume yang tercelup. Begitu dia ya. Nah, ustazah, itu dia pembahasannya untuk benda yang pada ketiga posisi tersebut. Kita buat contoh soal. Kita buat contoh soalnya. Ini Ini saja buat contoh soalnya. Sebuah benda terapung, posisinya terapung berarti massa jenis daripada benda masih lebih besar daripada lebih kecil daripada massa jenis dari si fluida. Sebuah benda terapung pada zat cair yang massa jenisnya adalah, massa jenis siapa ini? Astagfirullah. Sebuah benda terapung pada zat cair yang massa jenisnya adalah 800 kg. Massa jenis siapa itu? Massa jenis si zat cair. Ya, massa jenis fluidanya. Massa jenis fluida adalah 800 kg per meter kubik. Udah? Jika seperempat bagian benda tercelup dalam zat cair yang tercelup seperempat bagian volume tercelup sama dengan 1/4 bagian, maka massa jenis bendanya adalah, yang ditanya adalah massa jenis benda. Ini adalah fluida. Nah, tunggu dulu. Udah? Oh, maaf, ini soalnya di sini yang
tidak. Ada perbaikan soal. Jika seperempat bagian benda yang tidak tercelup seperempat bagian. Jadi kan kalau benda itu terapung kan ada bagian yang tercelup ke air, ada bagian yang tidak tercelup kan. Jadi bagian yang tidak tercelup berarti yang atasnya itu seperempat bagian. Kalau yang tercelup, yang tidak tercelup seperempat bagian, yang tercelup berapa bagian lah itu? Berarti volume yang tercelup ini yang tidak ya, yang tidak tercelup. Kalau yang tercelup adalah seperempat bagian, berarti yang tercelup berapa? Iya benar, yang tercelup adalah 3/4 bagian. Dari mana itu Ustazah? Kayak mana pecahan gitu? Kayak mana lah biar 1? 1/4 tambah 3/4 baru 1 kan? Nah begitu dia, pokoknya biar 1 lah dia. Lalu udah, baru kita masukkan ke rumus. Pokoknya kalau di dalam soal itu, pada soal Archimedes yang kita gunakan adalah volume yang tercelup untuk si fluidanya itu yang tercelup. Kalau dia yang dia tentukan adalah volume yang di luar atau volume yang tidak tercelup, maka cari yang tercelupnya. Tapi kalau dia kasih soal itu adalah sudah yang tercelup, ya udah gunakanlah itu. Udah. Tadi rumusnya adalah rho fluida kali dengan gravitasi kali volume fluida sama dengan rho benda kali dengan gravitasi kali dengan volume benda gitu kan. Ini gravitasi kita matikan sehingga sisalah dia rho fluida kali volume fluida sama dengan rho volume tercelup ya, tercelup. Volume benda dikali dengan volume benda. Oke. Nah, biar gampang kita buat saja pembandingan rho per rho, V per V gitu kan. Jadi kan ini bisa jadi rho fluida maksudnya adalah rho jacer ya. Rho fluida dibagi dengan rho benda sama dengan volume benda dibagi dengan volume yang tercelup. Itu kan? Sudah masukkan nilainya. Rho fluidanya tadi berapa? Rho fluidanya adalah 800. Ya? 800 per rho bendanya apa? Itu yang dicari. X sama dengan volume bendanya berapa ya? 1, anggap 1 lah dia jadinya. Sedangkan volume yang tercelup tadi adalah 3/4. Nih kali silang nih. 1 kali X 800 kali 3/4 sama dengan 600 kg per meter kubik gitu. Nah, demikian anak-anak ustazah, barakallahu fikun, itu dulu materi pembahasan kita hari ini untuk fluida. Kita lanjut lagi di minggu depan insyaallah. Kita ada kuis minggu depannya, minggu ini free dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.